Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Cerita dari anak yatim yang ditinggal pergi bapaknya. Yaps, chapter terbaru dari serialnya Oshinoko itu sudah keluar ya untuk RAW-nya itu sendiri. Dan langsung saja lah, mari kita coba bahas serialnya dari Oshinoko untuk chapter ke 130-nya. Spoiler, bodo amat, langsung aja lah, mari kita coba bahas. Nah, jadi chapter ke 130 kali ini itu sendiri bakalan menceritakan mengenai proses syuting dari filmnya Aqua ya. Ya, masih mengenai proses syuting dari filmnya si Aqua itu sendiri yang bakalan berjudul Kebohongan di 15 tahun yang lalu, dimana pada panel-panel awal gitu kan kita tuh diperlihatkan mengenai Mim Cho ya yang sedang melakukan live streaming di kanal YouTube-nya, dimana Mim memberitahu para penggemarnya kalau dia tuh akan main film bersama dengan Aqua untuk beberapa hari ke depan, dan para penggemarnya itu cukup heboh lah mengenai hal tersebut. Ya, Mim juga menceritakan mengenai perasaannya dalam debut artisnya tersebut gitu kan di layar lebar gitu, dimana ia bercerita mengenai betapa cemasnya dirinya ketika dia itu pertama kali menjadi seorang artis. Ya, seperti pertama kali dia itu melakukan sesuatu yang baru bagi hidupnya. Ya, seperti pertama kali Mim ini tuh keluar dari sekolah, pertama kali Mim itu debut sebagai seorang YouTuber, bahkan Mim juga merasakan hal yang sama saat dia itu pertama kali menjadi seorang idol. Dan kini dia merasakan lagi sensasi itu, dan itu membuat dirinya itu menjadi sedikit gugup lah gitu kan saat memulai debutnya sebagai seorang artis film. Namun biarpun begitu, Mim merasa semua itu harus ya dia lakukan karena itu adalah proses yang harus dia lalui sendiri. Dan Mim berpikir kalau hal itu juga merupakan strategi marketing dasarnya dalam melakukan personal branding untuk naik ke puncak popularitas. Dan Mim pun melakukan live streaming tersebut itu hingga pagi hari ya, seolah-olah dia itu akan pengen pamitan nih sama para penggemarnya untuk waktu yang cukup lama, karena kan dia lagi sibuk-sibuknya nih untuk syuting film gitu. Dan akan kembali lagi melakukan live streaming dalam waktu ya cukup lama lah sampai film dari Aqua buat itu selesai gitu kan, proses syutingnya selesai baru Mim itu bakalan streaming lagi. Ya, hal itu membuat para penggemarnya sedikit khawatir lah gitu kan. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau apa yang Mim lakukan dengan siaran langsungnya selama berjam-jam tersebut itu bisa membuat dirinya itu ya kelelahan lah gitu kan. Dan para penggemarnya tuh nggak mau kalau Mim ini tuh jatuh sakit ataupun ya sampai mati lah gitu. Ya, pada live streaming tersebut Mim juga cukup banyak ya bercerita mengenai apa yang ia rasakan selama ya persiapan dia untuk syuting film. Dimulai dari tim dari Kaburagi yang cukup keras banget dengan para talent-talentnya. Ya, tentu aja hal tersebut itu dalam artian positif lah gitu kan. Bahkan ada juga yang berpendapat ya para penontonnya Mim itu sempat ya memberikan komentar lah mengenai Kaburagi itu sendiri, bahkan sampai ke personal dari Kaburagi itu sendiri yang lebih suka dengan talent-talent seperti Akane yang terlihat lebih seperti wanita polos yang masih suci gitu kan. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Kaburagi itu adalah pria yang sangat mementingkan penampilan luarnya aja gitu kan, yang penting cantik, yang penting ganteng, itu bisa dijual gitu kan di industri hiburan itu sendiri. Dan para penonton dari si Mim ini tuh ya cukup berharap lah kalau Mim nantinya bisa sukses dengan filmnya tersebut, walaupun harus sedikit menjadi lebih feminim lah daripada biasanya gitu kan, seperti Akane lah gitu kan contohnya. Karena di dunia pekerjaan memang sangat-sangat ya keras banget lah gitu kan, dimana yang cantik dan cakep tentu aja bakalan diduluanin gitu kan, karena memang itu adalah yang dijual, yaitu look gitu, memanjakan para penonton itu dengan visual gitu kan. Visual yang cantik, ganteng itu pasti laku abis gitu kan, walaupun sebenarnya talentnya tuh nggak bisa apa-apa gitu. Yap, sambil mendengar hal tersebut Mim hanya bisa tertawa sambil melihat live chat yang terus berjalan ya gitu kan, dimana para penontonnya itu sibuk ya berketik-ketik ria gitu kan, menanyakan hal-hal mengenai Mim dan juga kesibukan Mim selama ini gitu, dan juga mengenai ya aktivitas terbarunya lah sebagai seorang pemain film layar lebar gitu kan. Nah, singkat cerita kita juga diperlihatkan mengenai si Arima Kana ya, dimana di sini Arima Kana tuh juga yang namanya tuh memberikan sudut pandang dia tuh mengenai profesionalisme seorang pekerja gitu kan, dimana dengan rangkaian sistem yang telah diatur sedemikian rupa gitu kan, banyak orang-orang yang digaji besar dalam suatu proyek pekerjaan, dan jika ada satu masalah maka hal tersebut itu bisa menghambat semua rangkaian sistem pekerjaan yang telah diatur. Ya, di sini si Arima Kana itu mencoba untuk menjelaskan mengenai suatu bentuk profesionalisme kepada si Mim Cho itu sendiri. Ya, itulah mengapa pekerjaan besar itu selalu saja tuh datang pada mereka-mereka yang sudah pro. Gitu sih menurut si Arima Kana itu sendiri. Dan itu relate banget lah sama dunia kita gitu kan, dunia nyata. Karena bagi orang yang sudah pro dan juga punya audiens yang gede
gede, tentu aja project-project besar bakalan lari ke sana karena memang lebih terkenal gitu. Dan selain Nari Makana, Akane juga menambahkan kalau menjadi artis itu bukanlah hanya soal wajah aja. Mereka juga harus melakukan peran ataupun adegan berbahaya. Salah satunya itu adalah jika ada adegan action yang mengharuskan sang artis melompat ke dalam api, maka hal itu juga harus bisa dilakukan oleh si talent gitu kan, untuk mendapatkan kedalaman plot cerita yang menimbulkan kesan tegang dan dramatis. Yap, tentu aja dengan segala pertimbangan yang cukup aman lah untuk dilakukan oleh si talent itu sendiri. Dan Mim setuju kalau pekerjaan artis juga banyak rintangannya dan juga kendalanya. Walaupun Mim juga merasakan tekanan yang begitu berat ya di lokasi syuting, sesuatu yang hanya bisa dilalui dengan tekad yang sangat kuat banget. Ya, terlalu banyak kesalahan yang bisa saja terjadi yang membangun perbedaan antara si A dan si B gitu kan. Bahkan jika seseorang itu tenggelam dalam sinar seorang bintang, maka selamanya orang tersebut itu bakalan jadi figuran aja tuh, nggak bakalan dapat tempat di film ataupun di plot cerita itu sendiri. Dan Mim merasakan tekanan di lokasi syuting yang bisa membuat dengkulnya itu gemetaran gitu kan. Ya, dia nervous lah gitu. Ya, hal yang tidak pernah dirasakan oleh Mim saat dia itu berada di siaran YouTube-nya maupun di reality dating show kemarin. Dan kini dia harus menghadapi tantangan baru sebagai seorang artis, yang mana satu kesalahan saja bisa membuat orang lain itu dirugikan. Seperti Ruby kemarin gitu kan, yang membuang banyak waktu dari talent-talent lain akibat dari perannya sebagai Ai yang tidak sempurna ataupun maksimal. Tapi meski gugup, Mim mencoba untuk memberanikan dirinya, mencoba untuk melangkah maju dan mengurangi rasa keraguannya tersebut dalam berakting. Ya, berkat pengalamannya sebagai seorang YouTuber dan juga idol yang sudah pernah dilihat oleh banyak orang secara langsung, maka kali ini juga Mim yakin bahwa dirinya itu bakalan mampu untuk memainkan perannya dengan sangat optimal. Dan di saat Mim mulai merasa percaya dirinya itu mulai tumbuh ya, Aqua pun tiba-tiba tuh datang dan menyapa dirinya, menanyakan kenapa Mim itu berada di lokasi syuting saat bagian dirinya itu tidak ada gitu kan. Dan Mim pun berkata kalau dia tuh ingin melihat proses syuting berjalan dan membaur dengan cerita yang ada nantinya. Dimana Mim juga bertanya kepada si Aqua mengenai alasan kenapa si Aqua ini tuh ya bikin film inilah gitu kan, alasan kenapa Aqua ini tuh ingin balas dendam kepada si ayahnya. Walaupun Mim yakin kalau sebenarnya Aqua tuh tidak punya niatan jahat terhadap orang lain. Dimana Aqua berkata kalau semua apa yang ada di dalam naskah itu tidak terlepas dari yang namanya itu narasi yang telah direkayasa. Aqua juga mengatakan kalau Abiko Sensei dan Kindaichi juga membantunya dalam pengeditan naskah tersebut di dalam film ini gitu kan, film kebohongan di 15 tahun yang lalu. Dan mereka berdua pun cukup senang lah untuk melakukan hal tersebut. Apakah film ini tuh benar-benar film dokumenter atau hanya film biasa yang ingin mengharapkan keuntungan dari kisah yang sangat kontroversial kemarin? Entahlah gitu kan. Namun sekarang kita tahu kalau apa yang ada di naskah itu semuanya tidak real gitu kan, tidak semuanya real gitu. Ada hal-hal yang direkayasa dan ada juga hal-hal yang diedit untuk ya kelancaran dari film tersebut dan masuknya plot cerita yang lebih masuk akal dan lebih menjual lah gitu kan, sebagai suatu film utuh yang bakalan nanti dipasarkan. Ya, membuat film ini tuh sama saja seperti film lainnya yang mencari keuntungan lah gitu kan. Tapi entahlah apakah akan ada maksud lain di balik kerencananya si Aqua, karena kan biasanya si Aqua ini tuh punya yang namanya itu rencana cadangan tuh yang tidak diketahui oleh orang lain. Apakah konsep kebohongan akan dipakai lagi dalam film ini? Entahlah, mari kita tunggu aja mengenai chapter-chapter selanjutnya. Nah, Aqua juga mengatakan kalau ia memanfaatkan semua orang untuk bisa yang namanya itu membuat film ini, baik Abiko Sensei maupun juga Mim sekalipun. Dan Aqua juga mengatakan kalau dia itu membutuhkan semua orang yang bisa membantunya untuk mewujudkan film ini. Film yang didedikasikan untuk Ai Hoshino tercinta gitu kan. Ya, pada panel akhir kita ditujukan dengan Aqua yang sedang menonton video dari DVD yang pernah ditinggalkan sama si Ai. Video yang hanya boleh dibuka saat Aqua ini tuh berusia 15 tahun. Video yang menceritakan mengenai Hikaru lebih banyak, sang ayah dari Aqua dan Ruby itu sendiri. Dan permintaan dari si Ai itu sendiri kepada si Aqua saat dia itu telah dewasa nantinya. Dan tentu aja minggu depan libur. Damn, gitu kan, digantung lagi. Nah, jadi kalau dilihat dari adegan terakhir, kemungkinan besar Ai sudah mengetahui takdirnya gitu kan, mengetahui kalau dia itu bakalan dibunuh dan diburu sama si Hikaru, dan mengetahui kalau Aqua nantinya akan berbuat sejauh ini, yaitu mencari orang yang membunuh si Ai itu sendiri dan mencoba untuk yang namanya itu balas dendam. Dan kebenaran tersebut itu akan kita lihat nanti pada chapter-chapter selanjutnya, yang mana chapter ke 131-nya itu sendiri bakalan break ya minggu depan dan bakalan kembali lagi nanti pada tanggal 7 November 2023, bulan depan gitu kan.
Nah, jadi kira-kira seperti itulah isi dari chapter ke-130 gitu kan dari serialnya Oshinoko itu sendiri. Dan bagi kalian yang masih ngikutin serialnya dari Oshinoko ini itu sendiri, kalian tenang aja, nanti ini anime itu bakalan ada season 2-nya. Dan kalau kalian masih kangen nih sama Mama Ai gitu kan, kalian bisa nonton animenya dari Oshinoko ini tuh di aplikasi Fitno. Dimana aplikasi ini tuh sendiri tuh bisa buat nonton anime secara HD gitu kan. Dan tentu aja kalau kalian penasaran, kalian bisa coba download aplikasinya yang ada aku taruh link tautannya tuh di kolom deskripsi. Siapa tahu kalian itu tertarik gitu kan. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan seperti biasa kita tunggu nanti sampai panel resminya rilis gitu kan di tanggal 25 harusnya. 25 26 tuh harusnya udah rilis gitu kan chapter terbaru dari serialnya Oshinoko itu sendiri. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.